Wah. Oleh moderator kita. Baik, sebelum memulai acara, izinkan saya membacakan kurikulum vitae moderator kita pada pagi hari ini. Moderator kita pada pagi ini adalah Bapak Wahyono SK Penerus MK. Beliau lahir pada tanggal 24 Juni 1981. Beliau pernah bekerja sebagai staf pengajar Akper Patria Husada Surakarta bertahun 2003, sebagai staf pengajar Akper PKU Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2006, kemudian sebagai kepala ruang perawatan penyakit dalam wanita pada tahun 2014, kepala ruang VIP tahun 2016, manajer pelayanan pasien tahun 2017, dan sebagai kepala seksi keperawatan rawat jalan tahun 2021, dan sebagai admin. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu stakeholder, pemangku kepentingan, mitra Rumah Sakit Sultan Hasanuddin Pak, kemudian lembaga swadaya masyarakat, pengguna jasa layanan, dan Bapak Ibu peserta forum konsultasi publik Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Hasanuddin Pak yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti kegiatan forum konsultasi publik RSUD Sultan Hasanuddin Pangkalan. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, izinkan saya di sini untuk memacu jalannya forum konsultasi publik pada siang hari ini. Seperti yang sudah disampaikan Ketua Panitia bahwa hal yang menjadi dasar pelaksanaan forum konsultasi publik tentunya Peraturan Menteri Daya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 2017 tentang pedoman penyelenggaraan forum konsultasi publik di lingkungan unit penyelenggaraan pelayanan umum. Bapak Ibu yang saya hormati, tema yang diambil dalam forum konsultasi publik pada siang hari ini adalah standar pelayanan di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Sultan Hasanuddin Pangkalan. Perkenankan saya menyampaikan susunan acara pada forum konsultasi publik pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua penyampaian materi. Jadi ada dua materi yang akan disampaikan. Kemudian yang ketiga adalah diskusi. Diskusi akan dilakukan secara panel, Bapak Ibu. Jadi silakan nanti bisa mencatat atau pertanyaan-pertanyaan sehingga saat diskusi nanti bisa disampaikan. Kemudian acara berikutnya yaitu kesimpulan dan penutup. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, untuk menyingkat waktu untuk penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Hasanuddin Pangkalan dengan materi program rumah sakit, program unggulan, rencana pengembangan, transformasi digital dan sebagai kekuatan masyarakat. Sebelum paparan, mohon izin untuk menyampaikan kurikulum vitae ini. Pendaftaran pada tahun 1999 di Universitas Hasanuddin. Kemudian beliau menyelesaikan Magister Manajemen Administrasi Rumah Sakit pada tahun 2023 di IKA Selada Indonesia. Kemudian pengalaman kerja pada tahun 2000 sampai 2002 beliau menjabat sebagai Kepala Puskesmas Balerian. 2002 sampai 2015 beliau menjabat sebagai Kepala Puskesmas Semangga. Tahun 2015 sampai 2017 beliau menjabat sebagai Kabid Yankes di Dinas Kesehatan Kabupaten Sulawesi Barat. Kemudian pada tahun 2017 sampai sekarang beliau menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Hasanuddin. Kemudian pendidikan informal pada tahun 2018 beliau mengikuti workshop pengembangan kapasitas sebagai Direktur dan Wakil Direktur Rumah Sakit. Pada tahun 2019 beliau mengikuti workshop hukum kedokteran. Dan di tahun yang sama beliau mengikuti workshop pimpinan dan koja akreditasi atau asesor akreditasi. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kepada yang saya hormat
Bapak Direktur Dr. Pak Hudin Menjadi di Moderator mohon izin menyampaikan materi yang berdiri kembali di depan agar lebih dikenal. Mungkin masih banyak belum kenal saya. Ya, istri sudah tua. Lanjut, ada kesempatan ini di DKP ini sudah disampaikan di moderator, ada beberapa poin penting yang ingin kami sampaikan, ingin kami sosialisasikan ke seluruh peserta agar rekan-rekan nanti bisa mensosialisasikan lagi ke masyarakat. Lanjut. Ya, RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan mempunyai visi rumah sakit mandiri dengan pelayanan prima. Sebagai rumah sakit mengelola layanan PUD, untuk saat ini rumah sakit kami sebetulnya sudah termasuk rumah sakit mandiri dalam artian biaya operasional rumah sakit sebagian besar bersumber dari pendapatan rumah sakit. Support dari APBD hanya terbatas untuk gaji aparatur sipil negara. Jadi hanya sedikit ya. Tapi kami minta dari Komisi A DPRD jangan sampai puskesmas sudah BLD langsung dilepas, masih sangat perlu. Ya. Kalau kami sebetulnya masih sangat perlu juga, tapi masih banyak kebutuhan dari Pemda sehingga kami bagaimana mengatur, mengefisiensikan dana anggaran BLD. Makanya salah satu inovasi tadi Kabak Keuangan itu sisi non-APBD, bagaimana efisiensi pengelolaan keuangan. Karena biaya operasional rumah sakit sangat besar, bagaimana mengelola pendapatan. Kami perlu 30 miliar sebulan hanya untuk belanja obat-obatan. Kami perlu 1 miliar sebulan hanya untuk menggaji TKD. Kami perlu 7 miliar setahun hanya untuk menyediakan oksigen untuk pasien. Belum lagi biaya-biaya yang lain. Jadi ini sebetulnya alhamdulillah, makanya layanan harus bagus. Masyarakat merasa puas terhadap layanan rumah sakit. Itu yang selalu sampaikan kepada seluruh staf rumah sakit. Buat kita ini hidup, bisa bekerja, bisa menyekolahkan anak-anak, ya hasil dari pendapatan karena pasien melalui rumah sakit. Jadi di rumah sakit mandiri dengan pelayanan prima. Mungkin kalau rumah sakit di kabupaten lain dari Hanau ya masih sumbernya dari provinsi, dari Lamando mungkin masih punya, Doris juga APBD-nya masih sangat besar ke rumah sakit itu. Tapi kita sudah mulai mencoba bagaimana rumah sakit kita mengelola pendapatannya agar bisa berjalan. Untuk visinya, pengelola rumah sakit yang profesional, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kami selalu menganggarkan di Diklat bagaimana peningkatan kompetensi seluruh karyawan rumah sakit. Ada yang sifatnya diklat di luar, tapi mungkin tidak bisa semuanya. Kami kurang lebih menganggarkan 2 miliar untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan di rumah sakit. Meningkatkan mutu layanan, mewujudkan pelayanan yang proaktif. Kami sekarang bagaimana terus mensosialisasikan rumah sakit lebih proaktif, tidak menunggu lagi. Mungkin dulu zamannya kita menunggu, silakan masyarakat datang sendiri. Tapi kita harus mensosialisasikan apa sih layanan-layanan yang ada di rumah sakit Sultan Imanuddin Pangkalan. Lanjut. Kelas B dengan 1 direktur dengan 2 wakil direktur pelayanan, Ibu Dr. Rita, dan wakil direktur umum dan keuangan Pak Ardino, ditambah oleh
kepala bidang dan kepala bagian. Lanjut. Jumlah dokter spesialis alhamdulillah semakin meningkat ya, jumlah dokter spesialis kita di Rumah Sakit Sultan Imanuddin Pangkalan. Dan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya wawancara kepada Dewan Pengawas Rumah Sakit Sultan Imanuddin terkait baik dari anggaran maupun pembangunan. Demikian informasi yang kami dapatkan. Ini dengan perkembangan sudah mencapai 2024 pertengahan. Sampai sejauh mana Anda sebagai Dewan Pengawas RSUD Sultan Imanuddin? Ya, Rumah Sakit Imanuddin ini dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun itu semakin maju. Hal yang terbaru dan yang pertama sekali Kalimantan Tengah adalah penerapan sistem elektronik di dalam pelayanan. Dan itu adalah prestasi. Dan kita juga tahu bahwa Rumah Sakit Sultan Imanuddin adalah rumah sakit TPB yang mendapatkan penghargaan pelayanan paripurna. Kalau kita melihat rumah sakit secara independen sudah menggunakan dana BLUT ya. Dana BLUT, saya dengar sudah dia menggunakan BLUT ya, artinya Badan Layanan Usaha Daerah gitu. Nah, sampai sejauh mana dengan keberadaan BLUT ini? Kalau dibayangkan BLUT itu dari pertama anggaran pendapatan rumah sakit itu dulu hanya baru berkisar sekitar, saya pertama mulai ya, 25 miliar. Sekarang sudah hampir 150 miliar. Separohnya PAD Kabupaten Kalimantan Barat itu berasal dari BLUT rumah sakit. Jadi dengan melalui BLUT itu artinya kalau dari secara pendapatan itu terjadi peningkatan yang luar biasa sebetulnya. Nah, tapi bukan persoalan pendapatan yang ini. Dari waktu ke waktu rumah sakit itu pelayanannya sudah mendekati standar nasional. Itu yang paling penting kayak gitu. Nah, kalau di sana Bang, berapa jumlah kabit Bang, atau memang ada beberapa ini Bang kriteria gitu? Kalau kabitnya kan sesuai dengan perda yang ditetapkan, ada jumlahnya itu. Kalau saya tidak keliru cuma ada 5 kabitnya. Nah, mungkin saat ini Bang dengan pembangunan rumah sakit kan sudah cukup menunjang ini, artinya memberikan manfaat kepada daerah. Mungkin kedepannya bagaimana? Kita berharapkan pemerintah daerah meskipun rumah sakit itu sudah BUMD, tapi tetap ada perhatian dari pemerintah daerah untuk peningkatan fasilitas rumah sakit. Karena ini untuk masyarakat kayak gitu. Fokus pembangunan itu adalah manusia dan salah satunya adalah bidang kesehatan. Wajib kayak gitu. Kita tentu punya mimpi bahwa suatu saat rumah sakit kita itu adalah menjadi rumah sakit rujukan wilayah barat yang betul-betul bisa melayani masyarakat secara baik. Nah, bagaimana dengan saat ini kan sudah mulai akan berdiri nih rumah sakit terbesar di wilayah Hanau. Nah, bagaimana dengan Kobar sendiri? Oh, itu tidak akan terpengaruh karena jumlah pasien yang ada di wilayah sini ya, di wilayah daerah Kota Pangkalan itu jauh lebih banyak. Pasien tidak akan lari ke sana kalau dia ini kan memerlukan gitu. Iya. Okay. Yang dicarikan yang terdekat. Selama tingkat pelayanannya sama, ya pasti masih tetap dipilih yang terdekat. Oke. Terkait dengan saat ini kan pembangunan rumah sakit terus dipacu nih. Sebagai Dewan Pengawas sampai sejauh mana ini Bang? Baik, saya sebagai anggota Dewan Pengawas Rumah Sakit Sultan Imanuddin tentu mendukung ya. Yang pertama, mendukung pengembangan peningkatan pelayanan dari aspek kualitas maupun kualitas. Kemudian yang kedua, selalu melibatkan ya, dari aspek manajerial, ya, jajaran manajemen beserta dengan pelayanan dengan owner, dengan pemerintah kabupaten. Dan inilah menurut saya yang strategis karena fungsi yang ketiga adalah mengawasi. Artinya apa? Artinya pengembangan, kemudian peningkatan dan upaya pelayanan itu dipastikan sesuai dengan tatanan, sesuai dengan prosedur, dan termasuk tujuan akhirnya itu adalah satu kepuasan pelanggan dan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, kalau kita melihat saat ini Bang, rumah sakit kan sudah BLUT ya, artinya Badan Usaha ya sudah berdiri sendiri gitu. Nah, sampai sejauh mana peningkatannya dari persentase? Iya, PPKBUD itu menjadi satu siklus yang memang harus dilalui oleh fasilitas kesehatan. Jadi saat ini rumah sakit kita RSSI sudah
lebih duluan BNPB penerapannya, dan insya Allah sudah cenderung mapan saat ini, kemudian akhirnya menjadi pemicu bagi fasilitas kesehatan lain termasuk puskesmas. Saat ini puskesmas juga sudah statusnya sudah PPKP. Harapannya Bang selaku Dewan Pengawas dengan Ya, kembali lagi kepuasan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan itu menjadi indikator keberhasilan gitu ya. Kemudian yang kedua, pemenuhan atas standar dan mutu ini menjadi dimensi yang penting di dalam memberikan pelayanan. terima kasih.